Supriyanti. Saya berasal dari SD Muhammadiyah 18 Palembang. Di sini saya menjadi salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Unsri Palembang dengan nomor peserta atau nomor UKG 2015 00834492. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas, gue pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Amora? Amora tidak masuk ya, sakit ya? Iya, Bu. Alta? Hadir. Andrea? Hadir. Gwen? Hadir. Rayfan? Tidak hadir, Bu. Tidak hadir, berarti hari ini yang tidak hadir karena keterangannya sakit 2 orang ya. Amora dan Rayfan ya, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh. Baik anak-anak, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasionalisme yang berjudul Hari Kemerdekaan ya. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu, posisi ya. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu nasionalisme tadi ya, kita mempunyai rasa cinta terhadap tanah air ya, melalui lagu, ada rasa bangga kita terhadap tanah air. Baik anak-anak, tadi sebelum kalian masuk, pagi-pagi kalian sudah mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian ada yang menggunakan hand sanitizer, kemudian memakai masker dari rumah, kemudian lagi menjaga jarak. Itu kalian lakukan selama masa pandemi dan sekarang juga masih kita tetap laksanakan ya kegiatan-kegiatan tadi supaya kita terhindar dari penyakit ya, supaya kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Baik anak-anak, ibu akan mengingatkan kembali tentang pembelajaran kita di pertemuan terakhir ya, di mana kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Di mana pengertian dari hak, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Silakan Alika. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau yang kita terima. Baik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban
memelihara hewan peliharaan. Nah, hak yang diperoleh oleh hewan peliharaan, contohnya apa? Siapa yang bisa jawab? Ibu, Ya, Jason. mendapatkan tempat yang layak. Mendapatkan tempat yang layak. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini silakan kalian lihat ke slide PPT yang Ibu buat. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu ada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Nah, di sini di pembelajaran 1 subtema 1 ini ada 2 muatan, ada muatan IPS dan muatan bahasa Indonesia. Di mana nantinya di muatan bahasa Indonesia kalian akan menilai tokoh yang terdapat dalam cerita atau bacaan. Kemudian di muatan IPS-nya ada berbagai jenis pekerjaan. Nah, untuk muatan KD-nya sudah Ibu buat juga ini. Nah, tujuan yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi hari ini, ya, yang pertama, setelah mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik mampu menyebutkan 3 jenis pekerjaan yang berada di lingkungan sekitar kalian dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu membandingkan pekerjaan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan benar. Dan yang terakhir, setelah menyimak video pada tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menilai tokoh yang terdapat dalam cerita. Nanti ada video yang ditayangkan yang berjudul Semut dan Belalang dengan Benar. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar. Kelihatan tidak gambar Ibu? Nah, ini ada gambar. Silakan kalian amati. Kira-kira dari gambar yang sudah Ibu sajikan ini, masalah apa yang bisa kalian temukan di dalam gambar ini? Kira-kira masalahnya apa? Apa masalahnya? Hama yang terdapat dalam tanaman. Ya, begitu. Nah, ini ada jenis pekerjaan ya yang ada di benak kalian. Ini jenis pekerjaannya kira-kira di dataran tinggi atau di dataran rendah ya. Kemudian lagi ini pekerjaan ini menghasilkan apa ya? Menghasilkan barang atau menghasilkan jasa ya? Kalian masih bingung kan? Masih apa ya? Siapa saja ya yang terlibat di dalam pekerjaan ini? Ya, ini ada baru gambar yang pertama. Selanjutnya ada gambar yang kedua. Nah, ini gambar kedua. Kalian amati, kira-kira jenis pekerjaan ini adanya di wilayah mana ya? Ataukah pegunungan? Apakah di pesisir pantai ya? Apakah di dataran rendah? Kemudian kalian bertanya juga, kira-kira pekerjaan ini menghasilkan apa ya? Ya. Nah, dari beberapa masalah yang kalian temukan, kalian menemukan masalah nggak dari 2 gambar yang dicontohkan tadi? Menemukan masalah nggak? Iya, masalah yang nantinya harus kalian selesaikan secara diskusi. Nah, salah satu hal yang bisa Ibu lakukan untuk mempermudahkan kalian dalam menyelesaikan LKPD yang nantinya akan Ibu beri, Ibu akan ada 2 video ya. Tadi kan ada pembelajaran ya, ada pembelajaran muatan bahasa Indonesia, menilai tokoh, kemudian ada lagi IPS tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, selanjutnya simak terlebih dahulu. Ada video yang pertama itu tentang jenis-jenis pekerjaan.
Mau belajar apa ya? Ayo, kira-kira kita mau belajar apa? Ayo. Jadi, hari ini kita akan belajar jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Selamat belajar anak-anak. Pertama, mata pencaharian di daerah pantai. Yang kedua, mata pencaharian di daerah dataran tinggi. Dan yang ketiga, mata pencaharian di daerah dataran rendah. Yang terakhir yaitu mata pencaharian masyarakat kota. Pencaharian di daerah pantai. Yang pertama yaitu nelayan. Yang kedua yaitu usaha tambang. Yang ketiga yaitu petani tambang. Yang keempat yaitu petani garam. Dan yang terakhir yaitu pengrajin. Mata pencaharian penduduk dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah merupakan dataran dengan ketinggian 0 sampai 2 meter kasih permukaan laut. Apa aja sih mata pencaharian penduduk di dataran rendah? Ya, ada petani, buruh, pedagang, pengrajin, peternak, karyawan, dan pegawai. Baik anak-anak, tadi sudah ada video pembelajaran ya yang akan mempermudahkan kalian dalam pengerjaan RKPD. Ibu ada satu video lagi di mana setelah kalian menyaksikan atau menyimak video ini, kalian akan bisa menilai kira-kira tokoh yang terdapat dalam cerita ini bagaimana. Bagaimana sih kira-kira tokoh yang sudah disajikan dalam cerita maupun dalam video yang sudah kalian simak maupun kalian tonton. Silakan perhatikan lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini pembelajaran kita tema 4 pembelajaran sudah sampai di pembelajaran 1. Pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 4 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tugas isi buku sastra menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Hal yang dikulas dalam buku pertama dalam buku, kedua ini cerita, yang ketiga lengkap membaca buku tersebut, yang keempat kelebihan dan kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu dibedakan antara tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan. Kedua, komentar disampaikan dengan alasan yang logis. Ketiga, komentar disampaikan dengan ucapan yang jelas. Yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ayo, simaklah cerita suku dan belalang berikut. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Bagaimana Baik anak-anak, kalian sudah menonton ya video pembelajaran tadi. Sekarang tugas kalian, silakan kalian kerjakan lembar LKPD yang sudah ibu siapkan ya. Ini dilakukan secara berkelompok. Jadi ibu akan bagi menjadi 6 kelompok. Di situ ada
kelompok 1 ya. Di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2 di belakang, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, Ibu akan berikan dulu lembar LKPD-nya. LKPD ini kalian lakukan secara berdiskusi ya. Di situ ada langkah-langkahnya, bisa kalian baca. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Ya, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Buat nama kelompoknya ya, tadi sudah Ibu bagikan. Buat nama kelompoknya. Diskusi dulu, nanti setelah diskusi kalian presentasikan bagaimana kira-kira hasil diskusi kalian dari LKPD yang sudah kalian kerjakan secara bersama-sama tersebut. Kelompok 5 ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada? Kelompok 2, kelompok Alika, ada kesulitan? Baca terlebih dahulu kira-kira di dalam bacaan tersebut siapa-siapa saja tokoh yang terlibat ya. Kemudian lagi, bagaimana sih sifat atau tingkah laku yang ditunjukkan dari cerita atau bacaan yang sudah kalian baca. Kesulitan? Bagaimana LKPD-nya? Anak-anak sulit? Nah, dulu, baca dulu. Ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf bacaannya? Ada 5. Bisa apa ini? Salah. Buat nama kelompoknya jangan lupa. Kira-kira watak ya. Jadi kira-kira wataknya seperti apa? Coba Ibu mau dengar. Kira-kira tokoh di situ ada siapa? Iya, Upi. Iya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian catat juga. Setelah nama tokoh, kira-kira wataknya apa dari yang sudah Ibu bagikan tadi, teks bacanya tadi? Kira-kira apa? Ya? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ya, wataknya. Ukbi itu orangnya bagaimana? Watak itu adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, seseorang di situ ada hewan ya. Diumpamainnya dengan hewan. Jadi kalian catat nama hewannya sama sifat-sifat hewannya. Sudah? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Silakan kalian presentasikan. Kira-kira apa hasil diskusi kalian? Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 5? Kelompok ya, Altam silakan. Perwakilan kelompok berapa? Sini. Lihat sini. Ya, Altam perwakilan dari kelompok 3. Ya, pekerjaan pertama petani, pekerjaan kedua peternak. Kalian simak, nanti kalian keluarkan ide kalian untuk menanggapinya. Ya, silakan.
2. Melihara ayam dan di dataran telur. Ada yang mau menanggapi? Jadi kata kelompoknya si Arta kelompok 3, dia ini jenis pekerjaannya yang dipilihnya itu iya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tadi kata kelompok 2, perwakilan kelompok 2, dia milihnya nelayan tradisional dengan nelayan modern. Kalau persamaannya dia bilang tadi sama-sama ke laut, jadi adanya di pesisir pantai ya. Kemudian lagi menghasilkan ikan, baik tradisional maupun modern itu sama-sama menghasilkan ikan. Ada yang setuju tidak? Antara nelayan modern sama nelayan tradisional itu sama-sama menghasilkan ikan. Tunjuk tangan. Siapa yang setuju? Salman? Setuju? Kalau nelayan tradisional sama nelayan modern itu menghasilkan ikan? Iya. Kemudian lagi sama-sama di pesisir pantai, setuju Salman? Iya. Nah, dari yang selanjutnya ada kelompok yang lain? Ya, anugerah perwakilan dari kelompok 1. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Ya, tepuk tangan dong. Teman kalian yang berani maju ini artinya dia ini percaya diri, ya. Dia ini berani. Kalau dia nggak maju berarti dia nggak berani, ya. Selanjutnya silakan yang mau mempresentasikan menilai watak tokoh dari cerita atau bacaan. Ada? Perwakilan kelompok siapa? Kelompok berapa? Halo. Kelompok berapa yang mau maju presentasi? Rania. Rania? Iya, Rania kelompok berapa? Ya, silakan. Kalian bebas berpendapat ya, Nak ya. Kelompok kalian bebas mengungkapkan pendapat dari source yang sudah kalian baca dari teks bacaan tadi. Ya, silakan Rania. Dalam tempat penting bijaksana sabar dan hati. Kopi marat sabar dan tidak bijak. Kopi si udang kecil kuro pura-pura kalau cilik dan nunggu si monyet. Sifatnya baik, suka bermain, suka bersahabat. Iya. Ada yang mau menanggapi? Yang menanggapi? Atau ada ide? Masukan dari kelompok lain? Kelompok 2? Kelompok 2? Ya, silakan Alika. Upi sifatnya pemarah, tidak sabar, tidak bijak. Upi, Kuro, Koko, dan Bang Cilik sifatnya baik, suka bermain, suka berteman, dan suka bekerja sama. Iya. Ya, jadi kalau menurut kelompok 2, kalau si Upi ini sifatnya tidak bijak, suka marah, tidak sabaran orangnya ya. Tapi kalau teman-temannya itu suka bekerja sama, suka bermain, tolong menolong ya. Ada mungkin tanggapan satu lagi dari kelompok lain? Kelompok lain? Perwakilan kelompok? Kelompok 5? Kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3. Ada? Menilai tokoh? Keisha, silakan kelompok 3, perwakilan kelompok 3.
Ya, saya siap. Kertasnya mana? Ya, silakan. Itu orangnya baik, rajin, suka berteman, periang, dan teman-temannya baik, sabar, Udah? Ya, kalau menurut kelompok 3, kalau si teman-temannya Pupi itu suka bermain, sabar, periang ya, periang itu selalu gembira ya, tidak pernah bersedih ya, jadi bekerja sama terus main terus gitu ya. Nah, apa pendapat kalian? Ada nggak kelompok yang menulis tentang ayah Gupi? Ayo, silakan ayah Gupi. Ya, yang ayah Gupi bagaimana karakternya atau wataknya? Gue, ayah Gupi. Ya, silakan. Orangnya gimana ayah Gupi itu? Silakan gue. Ayah Gupi saja, yang lainnya nggak usah. Yang dari kelompok kalian yang ayah Gupi gimana? Ayah Gupi. Gimana? Bijaksana. Apa lagi? Suka menasihati anaknya enggak? Memberi nasihat. Ada lagi yang lain? Tokoh dari ayah Gupi apa? Ya, silakan. Ada yang lain? Tokoh dari ayah Gupi? sabar. Ayah Gupi sabar ya. Sabar ayah Gupi. Nah, baik anak-anak, kalau semuanya sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya, silakan dari KPD-nya Ibu ambil dulu. Kumpul dulu KPD-nya. Jadiin satu. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi dari pembelajaran kita hari ini ya, bahwa untuk jenis-jenis pekerjaan tadi sudah Ibu berikan sedikit pembelajaran ya, materi pembelajarannya bahwa jenis-jenis pekerjaan itu ada yang berdasarkan wilayah tempat tinggal. Kalau wilayah tempat tinggal itu ada 3 tadi, apa saja? Ada dataran tinggi, dataran rendah, sama pesisir pantai. Kemudian ada lagi jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Kalau yang menghasilkan barang adalah jenis pekerjaan yang pekerjaannya itu menghasilkan barang. Barang itu berupa benda yang ada bentuk dari pekerjaan yang dia lakukan ya. Misalnya apa? Buruh pabrik apa? Pabrik sepatu, berarti yang dihasilkan sepatu. Kemudian misalnya pedagang yang dijualnya apa? Barang dagangan, ada bentuk, ada rupa ya. Kemudian lagi kalau yang jenis pekerjaan menghasilkan jasa, dia berupa memberikan pelayanan. Jadi tidak berupa barang, tapi berupa pelayanan. Misalnya apa? Ada dokter, ada apa lagi? Polisi, ada apa lagi? Guru, ada apa lagi? Tentara, dan masih banyak lah. Banyak lagi. Kalau toko, ya, kemudian ke toko. Tadi kalian sudah Ibu lihat ya, tadi ya Ibu perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6 memperhatikan video yang sebut dan melarang tadi khusus sekali. Pada suatu hari mulai lihat semua, menyaksikan, menyimak video ya. Kemudian lagi tadi ada video tentang jenis-jenis pekerjaan.
kalian juga menyimak video. Nah, ini merupakan salah satu pembelajaran yang menggunakan teknologi. Jadi tidak lagi menggunakan gambar yang ibu kasih, tapi sudah melalui tayangan proyektor atau menggunakan PowerPoint, video dan gambar. Nah, kalian tahu nggak apa dari pengertian tokoh? Tokoh adalah sifat atau perilaku yang ada dalam diri seseorang. Masih ingat ada berapa tokoh berdasarkan watak? Ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis. Kalau protagonis itu apa? Tokoh utama biasanya apa? Orangnya, sifatnya baik, ya, disenangi. Ya biasanya kan kalau orang yang baik kan disenangi kan. Kalau antagonis, tokoh jahat, tokoh yang suka marah-marah, yang berbuat tidak baik ya biasanya tokoh antagonis, tokoh yang tidak baik. Kalau tokoh tritagonis, tokoh sampingan ya, atau tokoh tambahan dari sebuah bacaan atau cerita. Nah, anak-anak sampai di sini kira-kira ada tidak yang ingin kalian tanyakan? Atau kurang jelas, Bu, kalau jenis pekerjaannya ini seperti ini misalnya, Bu, kalau misalnya tokoh seperti ini, ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ada? Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? Kelompok 6? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mau bertanya dulu ke kalian, kira-kira bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian merasa lebih bersemangat? Apakah kalian merasa lebih termotivasi dalam pembelajaran? Bagaimana kalau seandainya menggunakan teknologi pembelajarannya video setiap hari? Iya. Bermakna tidak, berkesan tidak di diri kalian? Misalnya pembelajaran menggunakan video, nonton video, kemudian mengerjakan soal, kalian merasa lebih baik dalam belajar? Iya. Nah, Ibu doakan semoga hasil evaluasi yang nanti akan Ibu berikan memberikan nilai yang baik karena kalian sudah melaksanakan rangkaian mulai dari mengamati, menyimak video, menonton video, mengerjakan LKPD ya, sampai menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, tentang menilai tokoh dalam cerita atau bacaan dan juga tentang jenis-jenis pekerjaan. Silakan kalian buat nama lengkap dan kelas ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Kalau sudah selesai boleh dikumpul. Ya silakan dikerjakan. Buat namanya dulu. Buat nama ya. Buat nama, buat kelas. Waktunya 5 menit. Soalnya cuma pilihan ganda. Pas? Satu lagi? Ya, ini. Buat nama jangan lupa. Ya, dapat Anugerah, silakan. Buat namanya terlebih dahulu. Boleh disilang atau dilingkari ya. Udah selesai? Baca baik-baik soalnya. Sudah tadi?
Bagaimana soalnya bisa? Ayo, satu lagi. Ya, sabar. Mudah ya soalnya ya. Ada semua nggak di materi yang kita pelajari tadi? Ada. Sudah semua? Kelompok ini? Yuk. Ayo. Oke. Baik anak-anak, nomor evaluasinya sudah kalian kerjakan. Ibu akan koreksi sebentar, ya, biar ibu tahu kira-kira pembelajaran hari ini kita tercapai tidak tujuan pembelajaran yang sudah tadi kita lihat sama-sama. Mudah ya? Atau kalian yang paham tentang materi hari ini? Kalian paham tentang materi hari ini? Baik anak-anak, ini sudah ibu koreksi ya. Untuk hasil nilai evaluasinya dari skor maksimal 100 ada 3 yang mendapatkan nilai di bawah KKM ya. Jadi KKM kita ada 70 ya. Ini ada 3 peserta didik atau 3 dari teman kalian yang tidak mencapai KKM. Tapi 17 orangnya mendapatkan nilai di atas KKM. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi hanya 3 orang saja yang belum mencapai KKM, tapi 17 orangnya sudah mencapai nilai di atas KKM. Nah, untuk nilai terendah ini ada 1 orang mendapatkan nilai 40, 2 orangnya mendapatkan nilai 60. Nah, yang di atas KKM semuanya ada rata-rata hampir 100, paling hanya beberapa orang yang mendapatkan nilai 80 ya. Nah, anak-anak, untuk tugas di rumah silakan kalian buka bukunya. Silakan buka bukunya ya. Halaman 10. Buka bukunya halaman 10. Nah, itu ada soal esai ya. Ada 5 soal. Silakan kalian baca terlebih dahulu perintahnya. Besok kita berjumpa lagi ya, PR-nya dikumpul. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita